Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para jamaah pemirsa Al-Qish TV dimanapun berada. Saya sekarang lagi ngayup di bawah tenda ya, di pos pusat ya. Pos darurat. Di pos darurat. Nah, di pos darurat di dusun Halimo, desa Kaliole, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Yang beberapa bulan yang lalu terkena musibah ya, gempa 6,7 skala Richter yang rasanya sudah kita bisa rasakan di Sidoarjo dan di Surabaya, bahkan di Solo saat itu. Nah, saya sekarang ada bersama Ustadz Mu'alif ya, Ustadz Mu'alif, seorang dai, seorang pegiat dakwah di dusun ini, di kampung ini. Ya, beliau asli Lamongan, asli Gresik ya, asli Gresik. Kebetulan ketika beliau bertugas yang saat ini sudah sekitar 39 tahun ya, beliau menikah dengan orang sini. Lebih lengkapnya, lebih serunya kayak apa, nanti kita bicara lebih lanjut sama beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, bisa dikenalkan sedikit Ustaz, bagaimana ceritanya Ustaz? Jadi antum siapa, kemudian dari mana, kok bisa sampai sini, terus itu gimana ceritanya Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa saya kenalkan, nama saya Mu'alif, dai Dewan Dakwah tahun 1982 di Kecamatan Tempur Sari ini. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan dakwah kami, di samping terjun langsung ke masyarakat ya, baik itu yang di musola-musola, masjid-masjid maupun di pendidikan-pendidikan. Jadi awal mula kita datang ke Tempur Sari, di tempat tugas itu merintis untuk membangun musola-musola, masjid-masjid di tempat-tempat yang belum ada. Samping itu, untuk ke depan kami ingin untuk punya kader penerus dakwah. Dan alhamdulillah ini di samping saya ini Ustadz Yatimun, ini dulu pernah tinggal di rumah saya di Tempur Sari, dan waktu itu belajar di SMP Islam Bujo. Dan saya juga menjadi gurunya di sana sampai lulus SMP, lalu sampai melanjutkan ke SMA kemudian. Dan alhamdulillah hasil belajarnya di Tempur Sari waktu ini bisa dilanjutkan, artinya dikembangkan, ilmunya bisa diterapkan di masyarakat, di warga dusun Halimo ini. Ya, jadi beliaunya sekarang ini menjadi dai muda di sini ya, jadi sudah punya masjid binaan ya, punya jamaah yang cukup lumayan. Namun ketika terjadi gempa bumi seminggu yang lalu itu, masjid menjadi porak-poranda, hancur ya, rata dengan tanah. Yang sementara ini di lokasi masjid itu sudah dibangun tenda untuk beribadah Ramadan, untuk salat taraweh. Ya. Masya Allah. Ustadz Mu'alif awalnya gimana kok ceritanya sampai bisa bergabung di barisan dai ilallah ini, gimana ceritanya? Iya. Saya dulu lulus dari Aliyah, Madrasah Aliyah Mas Mambang. Oh, Mas Mambang. Iya. Asuhan Bapak Kiai Haji Najih Ahyad almarhum. Selepas Aliyah, sebetulnya saya ingin melanjutkan kuliah, tapi
karena kondisi tidak memungkinkan, sehingga saya ingin mengembangkan ilmu yang kami timba dari pesantren, yang kami peroleh dari pesantren itu untuk bergabung menjadi dai. Iya, itu pasca SMA maksudnya, setelah SMA langsung? Iya, dari lulus aliyah itu langsung kita ikut bergabung di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, perwakilan Jawa Timur, daftar di situ. Berarti kalau penempatan itu berarti ya sesuai dengan ketentuan dari Dewan Dakwah sendiri. Jadi penentuan itu ditetapkan dari pusat. Di Jawa Timur, dari Dewan Dakwah Jawa Timur dikirim ke Lumajang, dan dari Lumajang oleh Bapak Kiai Haji Abdi Manaf almarhum, saya dikirim ke Kecamatan Tempur Sari. Ustaz, kebanyakan anak-anak yang dari madrasah kan nggak semuanya punya roh dakwah gitu. Ya, kita tahu sendiri lah ya, ada yang sekolah mana, dan ternyata jangan kok punya motivasi untuk jadi dai. Apa motivasinya itu? Ya. Jadi waktu belajar di SMP, ya, ketika di tempat saya itu memang kan sering kita adakan kajian-kajian. Ya. Dan disitulah kita menanamkan rasa cinta untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Ya. Baik, jadi memang itu ya motivasi beliau ya. Ya. Jadi ini harus paham juga, beliau ternyata menjadi dai itu motivasinya adalah ya betul-betul ingin menjadi ya dai Allah ya, menjadi karyawannya Allah ya. Tapi gini Ustaz, setelah tadi kita masuk dari dari Senduro tadi, Iya. Senduro sampai ke lokasi ini, saya tidak menemukan jalan-jalan yang ya menyenangkan itu. Oh iya. Dari jalannya agak susah. Saya bayangkan beratnya medan dakwah di sini. Jadi pertama saya lihat jalannya aja kayaknya sudah menantang banget, apalagi kemudian sampai ke titik-titik dakwah yang Ustaz punya di sini. Itu gimana Ustaz? Apa suka dukanya? Ya. Iya. Apa suka dukanya dakwah di tempat-tempat seperti ini? Awal mula ketika saya diantar ke lokasi atau tempat tugas, memang saya memperhatikan jalan saja. Waktu itu ya melihat medan, jadi medan yang kita lalui sangat berat sekali, apalagi kalau sudah nyampe di lokasi tempat tugas yang waktu itu listrik belum ada, jalan aspal juga masih belum termasuk ini ada. Ini makadaman semua. Masih makadaman semua. Jadi rasa-rasanya kayak tidak kerasan di tempat tugas itu. Ya, sering rindu pada kampung halaman, ingin pulang, ingin kembali, ya, ingin kepingin ketemu dengan keluarga, ingin ketemu dengan ibu. Namun ketika saya bercampur dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, mempelajari karakter, mempelajari budayanya. Ini apalagi kalau melihat kondisi kerohaniannya ya, keagamaannya itu sangat minim sekali, sehingga hilang keinginan pula, rindu atau ingin kembali pulang, gak melanjutkan dakwah itu hilang, Ustaz. Itu. Kalau dari Bapak Ibu sendiri gimana? Apa memang
Kalau Bapak sudah meninggal tahun 1963. Oh, jadi jauh sebelum. Jadi yang ada tinggal ibu. Jadi saya meninggalkan ibu di kampung halaman di Gresik. Nah, setelah 2 tahun saya tugas di Tempur Sari, bertugas di tempat tugas, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tinggal saudara yang ada di sana. Jadi dengan melihat kondisi tempat tugas yang membutuhkan seorang dai, sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya betah. Masya Allah. Ya, kerasan di tempat tugas yang medannya sangat berat ini. Kalau respon dan support masyarakat sendiri gimana? Alhamdulillah. Awal Iya. Bisa masuk ke. Alhamdulillah ya. Sejak awal tidak ada, ya. Tantangan dari masyarakat tidak ada. Jadi saya terus setelah nyampe di tempat tugas, saya terus bersilaturahmi dengan aparat desa dari kecamatan, dan kita mencari teman dakwah, ya, orang yang bisa kita ajak untuk partner, ya, mencari partner yang bisa kita ajak untuk melaksanakan dakwah bersama. Terus apa ya, kondisi sulit yang pernah Ustaz rasakan gimana selama apa ya berdakwah di sini? Kalau lihat masyarakatnya kan juga macam-macam masyarakatnya. Iya, ya, yang menjadi tantangan di sini yang paling berat itu adalah masyarakat yang sudah memiliki pemahaman atau keyakinan yang sejak dulu itu. Kalau sini semuanya masyarakatnya Muslim semua ya? Insya Allah kalau di Dukuh Halimah Muslim, ya. Alhamdulillah Muslim semua. Ya, ya, alhamdulillah itu. Kalau lihat Ustaz Ma'alif kemudian bisa membuat kader dakwah, Ustaz. Ya ini yang membantu kita Dewan Dakwah untuk mengembangkan dakwah di Dusun Halimah ini. Dan ada lagi satu lagi sebetulnya namanya Poniran. Ustaz Poniran. Di dusun mana, Ustaz? Ya di dusun sini, cuma sekitar dari tempat ini sekitar 1 kiloan. Ya. Masih 1 RT sama. 1 RT. Ya, 2 kader dakwah inilah ya, dai muda ini yang mengembangkan dakwah di Dusun Halimah. Ustaz, kalau saya boleh tahu, Ustaz, awal-awal ketika Ustaz kesini gitu kan, kemudian dengan keadaan mad'u ya atau masyarakat yang mungkin belum kenal baik tentang Islam, Islam yang benar kayak apa, terus kemudian sekarang apa ya perubahan-perubahan yang nampak dan patut dibanggakan itu apa? Alhamdulillah, ya. Dulu waktu saya datang itu kayak musola masjid yang sudah ada itu sepi, bahkan nggak ada lampunya kalau malam, kalau maghrib itu. Ini yang menjadi yang pertama, itu menghidupkan musola dan masjid yang tidak ditempati itu, yang sepi dari jamaah. Kemudian setelah semua itu sudah bangkit semua, kita menambah dengan musola atau masjid di tempat-tempat yang belum ada. Ya, alhamdulillah ada beberapa musola yang kita rintis sejak tahun 1982 itu. Ya, mungkin musola itu ada 6 mungkin ya, sekitar itu. Kalau masjid itu bisa 8 kalau nggak salah, di 1 kecamatan, yang termasuk masjid tambahan baru. Pernah nggak Ustaz ada semacam apa ya resistensi dari masyarakat atau memusuhi Ustaz ketika dakwah atau apa gitu, pernah nggak ya? Alhamdulillah tidak pernah ada permusuhan ya, karena saya memang mendekat, ya, artinya itu merangkul mereka, kita ajak bersama-sama. Iya, ya itu tadi sejak mulai dari aparat dari kecamatan, desa, KUA, kemudian dari instansi-instansi yang ada. Iya.
Nah, istri ini gimana ceritanya? Ini memang Ustadz yang ngambil atau istri ini yang kecantol sama Ustadz gimana? Sebetulnya itu gini. Dulu tugas dari masa tugas yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Dewan Dakwah itu minimal 2 tahun sebetulnya ya. Jadi kalau sudah 2 tahun boleh meninggalkan tempat tugas. Tapi ketika 2 tahun saya lihat itu masih belum dapat apa-apa waktu itu. Gitu. Iya. Belum bisa ditinggalkan gitu artinya itu. Jadi mungkin bisa dikatakan ya, observasi. Iya masih 2 tahun itu masih observasi lapangan, masih banyak mencari teman, partner itu. Nah karena melihat kondisinya seperti itu sehingga saya putuskan apakah tidak lebih baik menikah di tempat. Masya Allah. Iya itu. Daripada saya mengambil atau membawa istri dari rumah. Iya. Sebetulnya kalau dulu punya rencana ingin menikah dari kampung, saya ajak ke tempat tugas itu ada. Tapi saya pikir-pikir mungkin lebih pasnya atau supaya nggak kembali ke kampung itu, saya mengambil istri dari tempat tugas di daerah tempat tugas. Ya mungkin secara lebih bisa merepotkan dengan masyarakat ya. Iya. Bisa menyatu dengan betul-betul menjadi warga sini. Ustadz Yatimun ini Ustadz Yatimun ini sama Ustadz Walif sudah berapa tahun? Sejak tahun berapa Ustadz? Alhamdulillah kita bersama beliau ini mulai tahun 1991 Bang ya. 91. Sekitar 20 tahun lebih. Itu mulai kenal sama Ustadz Ma'alif ya? Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya rumah saya itu jauh sama beliau, teman satu kecamatan. Nah, ketika saya mau masuk sekolah di SLTP, itu kondisi kita memang jauh ke sekolah SMP itu jauh sekali. Makanya kita tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tuh kenal sama beliau, kemudian saya punya keinginan tinggal di rumah beliau ini, seperti itu dulunya itu. Padahal rumahnya itu lampu di dalam kelihatan dari luar. Itu suatu anugerah yang luar biasa saya kira. Pada awalnya memang nggak pernah kenal sama sekali Bang ya. Waktu itu. Nah, ketika itu kita tinggal di rumah beliau selama kurang lebih 2 tahun ya. Nah dari situlah kita menimba ilmu. Jadi kita menimba ilmu dari beliau ini, akhirnya kita rintis setelah itu kita kembali ke dusun kita di Halimau ini. Tahun 2008 kita mulai merintis mendirikan Masjid Al-Falah 2008 Bang. Iya, 2008. Dari 2008 inilah kita bersama rekan kita Al-Ustadz Poniran bersama-sama merintis masjid di sana. Sampai akhirnya sudah hampir mencapai klimaks, akan tapi dalam beberapa hari kemarin, tepatnya di tanggal 11 April kemarin, terkena gempa yang sangat luar biasa, sehingga masjid yang kita rintis bersama-sama Pak Peniran dengan susah payah itu dulu lantah rata dengan tanah pada hari ini. Seperti itu kira-kira. Ya jadi itu ya Ustadz Yatimun ya. Saya bersyukur lah ketemu sama antum, Ustadz Ma'alif itu ya. Karena gini Ustadz, kami ini di LKC itu sedang mengembangkan pendidikan dai Ustadz. Iya. Kita kasih nama ADI itu ya. ADI. Akademi Dakwah Indonesia itu. Kita berharap nanti anak-anak yang kita didik lewat ADI ini akan bisa meneruskan menjadi orang-orang kayak jenengan yang bisa berperang di daerah-daerah ya, di dunia dakwahan gitu. Ya, memang kita lihat memang ada tren-tren yang kurang baik ketika para dai itu juga susah untuk datang ke daerah langsung gitu ya. Jadi lebih asik di kota gitu kan. Makanya kita siapkan dai-dai yang mau berkorban untuk mengembangkan untuk mendakwakan Islam di sini gitu.
Jadi terakhir Ustadz Mu'alif, ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk anak-anak kita, untuk para mahasiswa, untuk santri-santri yang bergabung di forum dai muda. Ya, jadi di Pondok itu ada forum dai muda Ustadz. Ini untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki kemauan kuat di bidang dakwah itu kan. Ini sekelas SMP sama SMA. Adapun nanti yang pasca SMA kita buat ADI itu Ustadz. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan untuk mereka Ustadz. Terima kasih. Harapan kami pada adik-adik kalangan muda, dai-dai muda, LKC, kami sangat berharap benar-benar nantinya bisa memenuhi tuntutan masyarakat di bidang dakwah ini. Karena apa? Masyarakat itu sekarang sangat menunggu sekali dai-dai muda ini, dan insya Allah ya, saya kira kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Itu prinsip bagi kami ya, di dalam surat Muhammad ayat 40, surat 47 ayat 7 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Itu yang menjadi pegangan kita, prinsip kita. Itu Ustaz yang pesan. Untuk Ustaz Yatimun, barangkali ada juga yang disampaikan untuk anak-anak kita. Untuk anak zaman sekarang ya, khususnya untuk anak-anak muda itu apa ya, tidak seperti masa-masa muda kita dulu. Jadi kalau masa muda kita dulu, kita tidur saja di musola. Artinya kita sering ke musola, sering mengambil air wudhu, dan sering mengumandangkan azan seperti itu. Tapi kalau sekarang lain lagi. Jadi anak-anak muda sekarang itu apa yang ber-HP, nah, kita nongkrongnya di gardu-gardu, nongkrongnya di kafe-kafe seperti itu. Larinya bareng gadget. Harapan kita adalah seyogianya sebagai orang tua, bagaimana kita mengarahkan anak kita ini supaya mempunyai pedoman, mempunyai pegangannya itu kita berpacu kepada agama seperti itu. Yang selama ini orang tua itu mengabaikan anak-anak kita. Apalagi masa-masa masa puber, masa pra-remaja, masa-masa SMP itu boleh dikatakan anak sekarang itu liar seperti itu. Jadi makanya beda sama kita dulu. Kalau dulu itu masjid, musola itu full dengan anak-anak sampai pagi dari. Kalau sekarang enggak. Terdengar suara azan itu ternyata di dalam musola masjid kosong, mereka itu kemana? Nah, ternyata dia di nongkrong di gardu, di kafe, seperti itu. Maka harapan kita bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang solid dalam seperti itu. Oke, matur suwun Ustaz Mu'alif, Ustaz Yatimun, ya. Para jemaah pemirsa LKC TV di mana berada, demikian bincang-bincang kami bersama Ustadz Mu'alif ya, yang sudah 39 tahun beliau mengabdi
menjadi dai ilallah di kampung di desa di Dusun Halimun, Desa Tempur Sari, Kabupaten Lumajang ini. Kita tahu sendiri memang di sini secara geografis memang sangat tidak menguntungkan ya Ustaz ya, karena memang kondisi medan dakwah yang sangat berat itu kan, Masya Allah. Jadi tadi saya dari Senduro naik ke sini, pikir saja nih, Masya Allah gitu aja. Jadi saya membayangkan aja betapa beratnya medan dakwah di kampung ini. Tapi alhamdulillah ternyata beliau bersama anak didik ya sekarang juga menjadi dai muda ya, yang membantu beliau untuk berdakwah di kampung ini. Alhamdulillah beliau begitu gigih dan bisa mengkondisikan masyarakat sehingga masyarakatnya betul-betul masih terarah gitu ya. Dan kita berharap nanti ke depan para orang tua juga harus berpikir ke sana itu ya. Kemudian tidak hanya melulu men-setting anak itu hanya untuk sesuatu yang kontraproduktif dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah dan yang kita butuhkan adalah dukungan-dukungan penuh dari orang tua agar munculnya dai-dai ilallah ini betul-betul bisa optimal itu. Makanya di LGC ada program ADI, Akademi Dakwah Islam, Akademi Dakwah Indonesia. Kita berharap nanti dari sana akan muncul dai-dai ilallah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di di camp pengungsian, di camp pos darurat korban bencana gempa ya, gempa yang melanda Lumajang ini gitu kan. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah. Para korban juga tetap tegar di dalam berdakwah. Amin. Menyuarakan untuk agama Allah dalam keadaan yang seperti ini. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.